Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh smart people. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Silvikultur Kehutanan Universitas Sumatera Utara Stambuk 2018. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada dosen pengajar mata kuliah Silvikultur dan para asisten praktikum yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat menerapkan ilmu tersebut di kemudian hari dan bermanfaat bagi orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai judul terakhir praktikum silvikultur, yaitu pemeliharaan pohon. Baik smart people, selamat menyaksikan. Nah, saat ini kita akan melakukan pendaringan. Pendaringan itu berfungsi sebagai melindungi tanaman agar tidak bersaing dengan tumbuhan liar. Pendaringan sebagai contoh adalah penggemburan tanah. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan proses penyiraman pohon. Penyiraman sendiri adalah suatu proses kegiatan memberikan air tambahan kepada tanah maupun tanaman untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya tanaman atau bibit yang kita tanam. Pada proses penyiraman juga harus memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya adalah cuaca, jenis bibit, dan juga jenis tanah. Nah, begitu juga jenis bibit menyesuaikan kebutuhan air. Nah, kemudian waktu penyiraman bibit yang cukup baik dinilai adalah pagi hari, dikarenakan proses penguapan air secara langsung yang kita siram sangat kecil karena suhu udara pada pagi hari masih cukup rendah. Ya, karena berhubung bibit yang saya tanam di daerah Langkat dan curah hujan belakangan ini cukup tinggi, jadi bibit yang kita tanam ini masih cukup basah, sehingga kita sedikit saja menyiramnya, jangan terlalu banyak karena air yang dibutuhkan sudah sangat mencukupi. Maka penyiramannya juga tidak perlu terlalu banyak, kita siram saja. Itulah tadi cara penyiraman pohon yang baik, beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyiraman pohon. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Hari ini saya akan melakukan metode pemeliharaan tanaman dengan cara penanggulangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini adalah yang menyebabkan tanaman menjadi rusak. Hama ini contohnya seperti serangga dan hewan-hewan lain yang dapat merusak tanaman, dan penyakit ini biasanya dapat berasal dari tanaman itu sendiri yang menyebabkan tanaman rusak dan mati. Dan sekarang kita akan melakukan proses penyemprotan dengan menggunakan pestisida, yaitu cairan kimia yang akan kita semprotkan ke tanaman ini. Sebelum kita melakukan penyemprotan ini, karena ini adalah bahan kimia, maka kita harus memakai masker supaya tidak terkena langsung. Oke, ini cairan pestisidanya, dan sekarang kita akan menyemprotkan. Oke, sekian. Terima kasih. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pemangkasan tanaman, di mana pemangkasan tanaman adalah pengurangan bagian tanaman yang tidak produktif, yang berpenyakit, dan tidak diinginkan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemangkasan adalah diantaranya bisa dilakukan menggunakan pisau, gunting, dan alat-alat lainnya. Bagian tanaman yang dilakukan pemangkasan adalah bagian tanaman seperti ini, di mana bagian tanaman ini mengalami kerusakan dan berpenyakit.
Nah, itulah kegiatan pemangkasan yang dilakukan terhadap bibit tanaman alpukat. Saya akan menjelaskan tentang penyiangan, yaitu penyiangan pembersihan tanaman dari gulma-gulma. Jadi inilah gulma-gulmanya, jadi dicabut-cabuti. Sudah bersih dari gulma. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeliharaan kepada tanaman yang sudah ditanam sebelumnya, yaitu dengan melakukan kegiatan pemupukan. Pemupukan bisa diartikan dengan pemberian pupuk kepada tanaman untuk menghasilkan kualitas yang baik dari tanaman tersebut. Nah, tanaman yang saya punya atau yang sudah saya tanam kemarin yaitu mahoni atau Swietenia mahagoni. Jadi saya akan memberikan pupuk. Ini sudah tersedia pupuknya. Nah, pupuk ini mengandung NPK atau natrium, fosfor, dan kalium. Jadi untuk tanaman mahoni sendiri itu bagus jika diberikan pupuk yang mengandung NPK, atau juga bisa diberikan pupuk urea serta kompos. Jadi yang saya punya ini pupuk NPK yang bisa kita berikan kepada tanaman mahoni ini. Kita berikan pupuk pada tanaman mahoni. Untuk ukurannya tidak usah banyak-banyak karena tanamannya juga masih kecil, jadi tidak diperlukan pupuk yang banyak, dan kita meletakkannya di sekitar tanamannya ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh meletakkan pupuknya, dan tidak perlu juga terlalu dekat dengan tanamannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya di sini akan melakukan pemupukannya itu pada tanaman alpukat. Jadi saya menggunakan pupuk anorganik atau pupuk buatan yang diperoleh dari pabrik.